Selamat pagi dosen penguji dan guru pamong. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Mataram kelas 1A atas nama Agustina Dirgahayu Wahyuni akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Kalian semua sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat selalu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdiri, kita berdoa. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah makmur santosa. Diberi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita tetap berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Mas PPK. Gerakan Nasional 3. Gerakan Nasional Revolusi Beda, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akal yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Lebih hidupnya, gotong royong semangatnya, sisatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Silakan. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini, yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menuliskan informasi penting cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu menuliskan berdasarkan pemikiran cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang keempat,
setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang kelima, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang keenam, setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu melaporkan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Baik anak-anak, sekarang coba kalian lihat tampilan slide berikut. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Coba sebutkan gambar apa-apa sajakah yang ditampilkan? Mobil, karpet, boneka, jam tangan, dan susu. Ya. Baik, tadi sudah disebutkan ada gambar mobil, ada gambar karpet, boneka, jam tangan, dan susu. Sekarang ibu guru mau tanya dulu. Kira-kira kalau mobil ini negara apakah yang memproduksinya? Negara Jepang. Karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok. Kalau jam tangan itu dari Swiss dan susu itu dari Selandia Baru. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita sama-sama membaca bacaan yang ditampilkan pada slide berikut. Lihat dan jelas? Bisa baca? Bisa. Oke, kalau begitu kita sama-sama. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Komponen utama pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin bergerak dan menghasilkan energi gerak yang akan menghasilkan energi listrik. Baik anak-anak, kita sudah membaca teks. Yang berikut kita akan menuliskan topik dari setiap paragraf. Jadi paragraf pertama itu topiknya tentang apa, kemudian itu deretan penjelas, dan paragraf yang ketiga itu adalah kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Tadi kita sudah memperhatikan gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Sekarang cermati kembali proses menghasilkan energi mikrohidro pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Ya, kita juga sebentar dapat menuliskannya dalam bentuk gambar. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang proses menghasilkan listrik mikrohidro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga tetap semangat belajar dan berada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro? Secara umum, proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro sama dengan PLTA. Namun, energi listrik yang dihasilkan pada mikrohidro lebih kecil daripada PLTA karena tenaga air yang digunakan lebih kecil daripada PLTA. Aliran sungai menjadi sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Aliran air sungai akan mengenai kincir air sehingga kincir air berputar. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Penghubung kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk, roda gigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dan generator. Ketika kincir air berputar, otomatis generator juga ikut berputar. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui saluran transmisi, yaitu saluran penyalur energi listrik ke konsumen. Derasnya aliran air sangat mempengaruhi kecepatan perputaran kincir air. Semakin deras aliran air, semakin cepat perputaran kincir air. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin deras aliran air yang mengenai kincir, semakin besar pula aliran listrik yang dapat dihasilkan. Baik anak-anak, setelah mengamati tampilan slide tentang proses menghasilkan energi listrik melalui mikrohidro, sekarang kita sama-sama akan membuat kincir angin sederhana. Silakan. Sudah membuat kincir angin sederhana. Ya, sekarang coba masing-masing angkat lampunya hasil yang sudah dikerjakan tadi. Seperti ini. Ya, bisa juga kita menggunakan tangan atau juga perantaran melalui apa? Angin. Baik anak-anak, tadi itu kita sudah menyaksikan tampilan slide tentang berbagai macam produk dari negara lain. Coba sekarang kita sebutkan ulang nama barang-barang yang dihasilkan dari berbagai negara. Yang pertama, mobil itu dari mana? Jepang. Berikut, karpetnya dari Turki. Bonekanya dari Tionghoa. Kalau jam tangannya dari Swiss. Dan susu dari mana? Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Jadi ada banyak sekali beragam produk yang dapat kita temui dari globalisasi. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain. Sekarang Ibu Guru tanya, siapa yang sudah pernah makan pizza? Sudah? Sudah atau belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, pizza juga kita ketahui itu diimpor dari apa? Negara lain. Kemudian tadi itu ada jam tangan, ada boneka. Sekarang Ibu Guru
punya di Indonesia itu masih juga mengimpor barang dari mana? Luar negeri. Karena kita punya persediaan di dalam negeri itu masih apa? Terbatas. Jadi kita juga harus membutuhkan apa? Barang impor dari negara lain. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan tampilan slide tentang pembangkit listrik mikrohidro. Nah sekarang sesudah kita memperhatikan slide tadi, kita akan mengerjakan LKP. Ibu guru harapkan kita mengerjakannya dalam kelompok. Nanti sebentar masing-masing ketua kelompok akan maju untuk melaporkan hasil diskusi. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah, sekarang siap. Nanti masing-masing kelompok utus salah satu untuk maju dan melaporkan hasil diskusi kelompok. Sekarang Ibu Guru panggil dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. 1. Informasi penting dalam setiap paragraf. Paragraf 1. Topik listrik yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Paragraf kedua, alur pembangkit listrik. Paragraf ketiga, komponen pembangkit energi listrik. 2. Proses dihasilkan energi listrik mikrohidro. 1. Manfaatkan aliran air sungai. 2. Karena derasnya arus sungai membuat kincir air berputar. 3. Kincir air berputar dan menggerakkan dinamo atau turbin. 4. Menghasilkan listrik yang dialirkan ke rumah-rumah. 3. Nama produk: mobil, jam tangan, karpet, boneka, batik, susu. Negara asal: Jepang, Swiss, Turki, Tiongkok, Indonesia, Selandia Baru. Sekian laporan. Mendengarkan laporan hasil diskusi tentang proses menghasilkan energi listrik mikrohidro, terus itu topik masalah yang ditemukan dalam setiap teks, dan juga produk yang dihasilkan dari berbagai negara. Materi yang disampaikan tadi kalian sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita akan lanjut dengan evaluasi. Ibu guru akan membagikan soal evaluasi, harap dikerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang baik pula.
Sekarang ibu guru dan juga anak-anak kita akan membuat kesimpulan akhir dari materi yang sudah kita belajar tadi. Jadi baik, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang menghasilkan energi listrik lewat teks atau bacaan yang sudah kita baca tadi. Kemudian itu diminta kita membuat ada deretan penjelas, berarti topik yang diambil dari setiap paragraf. Kemudian itu ada kesimpulan dan juga pesan yang disampaikan oleh pembaca. Kemudian yang berikut untuk muatan IPA itu kita belajar tentang apa lewat tampilan slide tadi? Pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar yang ada di situ. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik apa seperti tampilan slide tadi? Pembangkit listrik mikrohidro. Ya. Itu yang pertama, memanfaatkan aliran apa? Arus sungai yang deras. Karena derasnya alir sungai tadi itu dapat apa? Memutarkan kincir air. Kemudian kincir air berputar dapat menggerakkan apa? Dinamo. Sehingga apa? Dinamo tadi itu dapat membangkitkan listrik yang nantinya akan dialirkan kemana? Rumah-rumah penduduk. Itu adalah proses kerja dari pembangkit listrik mikrohidro. Kemudian kita juga tadi itu sudah belajar IPS tentang globalisasi yang memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Itu lewat tampilan slide tadi itu ada batik dari Indonesia, karpet dari mana? Turki, boneka itu dari mana? Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu itu dari Selandia. Baik, tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus selalu mengikuti anjuran dari protokol kesehatan. Supaya kita bebas dari apa? Dari apa? Virus corona. Baik. Nah, hari ini pelajaran kita akhiri sampai di sini. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, supaya lebih semangat lagi, mari kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu daerah dari Mak Mere. Silakan berdiri. Dengan tepuk tangan ya. Oli, oli, na, na, na. 3.